Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahyamawardi. Kali ini kita akan mempelajari penyajian data menggunakan tabel. Nah, ini adalah contoh menggunakan program SPSS. Nah, nanti kita akan mempelajari itu dengan data yang sudah ada. Nah, datanya ini ya. Kita sudah punya data, filenya kita sudah punya. Di sini ada 50 data ya. Dan nama, jenis kelamin, golongan darah, nilai statistika, tinggi badan. Kita copy terlebih dahulu di lembar Excel yang baru. Nah, nanti kenapa kita menggunakan Excel, karena data ini yang akan di copy pastekan di SPSS ya. Jadi kita butuh lembar seperti ini. Langkah yang pertama, kita akan merubah perempuan itu dengan kode 2, laki-laki itu 1 ya. Kemudian golongan darah nanti kita akan rubah A itu 1, B itu 2, AB 3, dan O itu 4. Di SPSS itu nanti kita input kode input data itu menggunakan angka. Itu nanti digunakan ketika, nah kalau data nominal sebenarnya tidak masalah, ini perempuan perempuan saja, laki-laki tetap laki-laki, nggak masalah ya. Nah, artinya ini data nominal nggak masalah dirubahkan, tetapi kalau nanti datanya ordinal, yang seperti kemarin saya contohkan ordinal itu misalkan tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikan seseorang itu kan tingkatan, ada SD, SMP. Nah, itu harus diberi kode angka. Nah, nanti ketika dianalisis, kalau angka itu nanti bisa dicari medianya ya, karena data ordinal itu kan bisa dicari medianya. Nah, akan tetapi kalau data itu belum diangkakan, maka nanti tidak bisa dicari medianya. Nah, itu salah satu alasan kenapa data-data ini kan data kualitatif dirubah menjadi data kuantitatif. Nah, saya akan coba merubahnya di sini. Nama masih sama ya, nama, kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin, kemudian di sebelah sini golongan darah, Nah, ya, ini dulu saja nama. Ini saya ini maksudnya sama dengan sel itu ya. Kemudian kita buat tabel induknya dulu. Nah, kalau kemarin itu kan ditulis gini, 1 laki, harus hati-hati nulisnya harus sama dengan ini ya, karena nanti harus sama biar tidak salah, copy pastekan saja lah. Kemudian 2 itu untuk perempuan, saya copy pastekan saja di sini ya. Tapi kalau kemarin itu kan dari kode 1 dirubah ke laki-laki, dari kode 2 dirubah ke perempuan. Ini bedanya apa? Ini kebalikannya, perempuan mau dirubah ke 1. Nah, berarti caranya tinggal ini geser saja seperti ini ya. Seperti itu. Kemudian untuk golongan darah itu kita tulis dulu AB dan O ya. A itu nanti 1, B itu 2, kemudian AB itu 3, kemudian O itu 4. Nah, kita sudah buat tabel
induknya, digunakan untuk mengkonversi data kualitatif ke kuantitatif. Nah, rumusnya seperti yang kita bahas, yang pernah kita bahas, yaitu menggunakan, karena ini datanya vertikal, maka kita menggunakan VLOOKUP ya. Maka saya tuliskan VLOOKUP, saya klik ini VLOOKUP, lookup value-nya itu adalah sini ya, ini kan lookup value-nya di C2, perempuan mau dirubah ke 2 gitu kan, berarti ini diklik, kemudian tabel array-nya, nah ini, nah, dan jangan lupa dipencet tombol F4 agar ketika nanti rumusnya ditarik itu nanti tidak bergeser. Kolom ke berapa? Kolom kedua ya, kolom kedua, kemudian kita tuliskan 0, saya enter. Nah, perempuan yang mudirah itu perempuan, pas, kodenya adalah 2. Sekarang yang golongan darah, sama rumusnya VLOOKUP, kemudian lookup value-nya ini kan di sini, di golongan darah, kemudian tabel array-nya kita sudah punya di sini. Jangan lupa lagi ini kita pencet F4, kemudian kolomnya kedua, kemudian 0, false ya, enter. AB ketiga ya, pas urutannya. Maka ini tinggal saya tarik sampai data ke, nah ini sudah dalam bentuk kode. Ini cara ini efektif karena Anda tinggal menariknya, data sudah berubah menjadi angka. Sekarang sekalian agar nanti ketika saya copy paste ke SPSS-nya itu nanti langsung sekalian, jadi tidak satu-satu. Nah, saya tarik saja. Nah, ini ya sudah dapat datanya. Perhatikan, kita copy pastekan datanya. Nah, saya copy pastekan, kemudian kalau di SPSS itu langkahnya bisa gini, Anda copy pastekan dulu masing-masing variabelnya, datanya, atau Anda mendefinisikan dulu variabelnya baru diinput. Nah, langkah yang saya gunakan adalah saya mau copy paste dulu aja ya, saya copy paste dulu aja, saya copy pastekan di sini ya. Ini adalah nama, kemudian ini adalah jenis kelamin, variabel 2, nanti kita rubah semua ya, kita rubah. Variabel 3-nya adalah golongan darah, variabel 4-nya itu adalah nilai, kemudian variabel 5-nya adalah tinggi badan. Nah, ada data yang aneh tidak menurut Anda? Ada, ini perhatikan ya. Ini kan seharusnya kan 156,7 ya. Tapi ini 1567, tinggi badan kan tidak mungkin sebesar ini ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena perhatikan di sini itu adalah tandanya koma, ya. Akan tetapi kalau di SPSS itu dia mengenalnya titik. Ya, mungkin ada komputer ketika copy paste tidak perlu merubah seperti ini, ya. Maka saya caranya untuk mengatasi hal ini, Anda copy pastekan sajalah, copy pastekan di sheet baru, kemudian paste value. Nah, ini kan koma-koma ya, di Excel saya itu koma-koma, saya akan merubah jadi titik. Anda tinggal Ctrl H ya, find and replace. Yang mau di replace itu kan koma, kemudian di replace dengan titik ya, Anda klik replace all ya, selesai datanya. Maka ini kemudian saya akan
copy pastekan di SPSS. Hati-hati ya, jangan copy pastenya kalau urutan 1 tadi dari urutan 1 ya. Selesai ya, tidak ada data yang bermasalah. Nah, sekarang kita tinggal mendefinisikan setiap variabelnya. Nah, variabel 1 itu tadi adalah nama, bentuknya string ya karena teks, kemudian lebarnya 23 karena string tidak mungkin ada desimal. Kemudian ini datanya adalah nominal. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Ini tidak boleh menggunakan strip ya. Tadi saya menggunakan strip, menggunakan ini garis bawah. Nah, saya. Kemudian tipenya numerik karena nanti kita akan inputnya kan 1212. Kemudian lebarnya 8. Anda tulis 2 aja atau 1 aja nggak masalah di sini. Kita tanpa desimal. Kemudian jenis kelamin itu apa? Skalanya, skala pengukurannya. Nah, jenis kelamin adalah nominal ya. Hal-hal yang ini menurut saya yang penting di sini. Yang ini nominal. Kemudian tipe ini numerik atau string. Kemudian kita masukkan setelah jenis kelamin adalah golongan darah. Oh ya, ada yang saya lupakan. Di sini kan numerik, di jenis kelamin ini kan numerik. Kemudian kita perlu melabel, memberikan ini value ya, memberikan value untuk 1 itu adalah laki ya, kita add. Kemudian 2 untuk perempuan, nah kita add. Sudah, kita telah mendefinisikan bahwa 1 laki-laki, 2 adalah perempuan. Kemudian golongan darah, tipenya numerik, lebarnya 8, desimalnya tidak perlu desimal. Nah, kita definisikan 1 itu adalah golongan darah A, 2 itu adalah B, 3 itu adalah AB, 4 itu adalah O ya, O. Kita oke. Kemudian ini datanya adalah nominal ya, nominal. Golongan darah itu kan nominal ya. Kemudian yang berikutnya adalah nilai statistika, nilai statistika. Nilai statistika itu numerik, kemudian saya beri desimal. Saya lihat dulu apakah dia menggunakan desimal. Oh, ini tidak menggunakan desimal ya, karena tidak ada koma-komanya, maka desimalnya saya hilangi. Nah, kemudian measure-nya atau skala pengukurannya adalah dia adalah scale. Nah, scale ini memuat 2 skala pengukuran, interval dan rasio ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini tinggi badan, numerik. Desimalnya berapa ya? Desimalnya kita lihat 1 ya, maka kita berikan 1 saja, desimalnya 1 ya. Kemudian ini adalah skalanya adalah scale. Kita selesai menginput data menggunakan SPSS ya. Saya lanjutkan ya. Jadi ketika kita sudah mendefinisikan setiap variabelnya, maka langkah yang berikutnya adalah kita akan mendisplay data menggunakan tabel ya. Perhatikan langkahnya adalah ini, Anda klik analyze, kemudian descriptive statistik, Anda
klik frekuensi, karena tujuan kita adalah membuat tabel distribusi frekuensi ya. Perhatikan, misalkan ini kalau awal seperti ini tampilannya yang ini ya. Nah, kita akan mendisplay data menggunakan tabel satu jenis kelamin, golongan darah. Ini Anda tinggal klik saja ya, klik masukkan ke sini ya. Kalau mau pisah-pisah boleh, misalkan dari dua ini, Nah, karena ini datanya ini kan data nominal, saya analisisnya saya barengkan. Kemudian ini Anda klik display frekuensi table ya, karena nanti kita akan menggunakan tabel frekuensi ya. Kemudian Anda bisa mengklik statistik. Untuk data nominal ini kan jenis kelamin dan golongan darah itu kan data nominal. Nah, karena itu data nominal, maka apakah bisa dicari rata-ratanya, misalkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, apakah bisa dicari rata-ratanya? Ya tidak bisa ya. Bagaimana kalau misalkan nanti kita klik di sini, nanti hasilnya ada, akan tetapi hal itu tidak bisa dilakukan karena jenis kelamin dan golongan darah adalah data nominal. Untuk data nominal, statistika apa yang bisa? Ya, ini yang bisa adalah modus mode ya. Ini untuk dispersi kita tidak bisa ya, karena yang bisa adalah mode dan frekuensi. Nah, setelah itu kita tinggal kalau mau buat mendisplay data menggunakan chart atau diagram, ini bisa ada bar chart. Ini adalah diagram batang, diagram lingkaran, dan histogram. Nah, kita menggunakan diagram lingkaran ya, kita coba aja klik continue ya. Di chart ini Anda bisa memilih pakai frekuensi atau persentase ya. Saya akan menggunakan yang persentase. Anda tinggal OK. Nah, ya selesai. Anda bisa melihat tabelnya bahwa laki-laki itu ada 22, perempuannya ada 28 ya. Kemudian persentasenya laki-laki 44, perempuan 56. Nah, kemudian untuk golongan darah A itu jumlahnya 14, B 12, AB 12, O 12 ya. Seperti ini. Nah, kemudian kalau lihat display data menggunakan diagram lingkaran, saya perbesar terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya ya, hasilnya seperti ini. Kemudian ini golongan darahnya. Nah, bisa dipahami ya. Ya. Kemudian kita akan mencoba menganalisis untuk yang nilai statistika dan tinggi badan. Perhatikan, analyze deskriptif statistik frekuensi. Kita mengeluarkan dulu, yang kita akan analisis adalah yang nilai statistika. Kita klik. Nah, nilai statistika tinggi badan. Semuanya ini kan adalah scale. Nilai statistika itu skalanya interval, sedangkan tinggi badan adalah skalanya rasio. Maka analisis apa saja yang bisa dilakukan? Min bisa nggak? Bisa. Median bisa nggak? Bisa. Modus bisa. Kemudian dispersi data, standar deviasi bisa. Varian nanti saya juga akan ngasih contoh di video berikutnya ketika kita membahas dispersi data. Kemudian ada skewness, kurtosis. Nanti kita akan coba klik, kita akan mempelajari lebih detail di pertemuan berikutnya ya. Saya coba yang standar deviasi dan varian ini ya. Saya continue, kemudian saya klik OK. Munculnya di lembar output ya, lembar yang berbeda. Nih, perhatikan frekuensi. Nah, langsung ditunjukkan rata-ratanya 70, ini 70,42. Medianya di sini 69,0. Modusnya 55, standar deviasinya 14,334.
Kemudian ini tabel frekuensinya. Ini tabel frekuensi data tunggal ya. Karena di sini kan tidak ada intervalnya. Kalau di Excel kemarin kita bisa membuat data itu dibuat data bergolong ya. Akan tetapi di SPSS ini tidak bisa. Maka kelebihannya Excel itu kan kita bisa mengcustom bagaimana keinginan kita. Kalau di SPSS ini ditunjukkan ini adalah data, maksudnya ini 42 jumlahnya ada 1, 43 ada 2, 47 ada 1. Nah, kemudian 55 ada 3, 62 ada 3, berarti ini kan modusnya tidak hanya 55. Ya, di sini ada tandanya multiple modes exist. Jadi ada banyak modus dalam data ini ya. Kemudian tinggi badan. Nah, tinggi badan frekuensinya di sini seperti ini ya. Apakah seperti ini ketika Anda melaporkan hasil, misalkan hasil penelitian dengan seperti ini? Nah, saya kira tidak efektif ya. Jadi dalam satu lembar kertas itu hanya berisi tabel ini. Nah, saya sarankan ketika penyajian data itu menggunakan tabel frekuensi data bergolong ya, yang sudah kita buat menggunakan Excel kemarin. Jadi pahami ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Statistika itu mudah. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.